Memiliki tubuh proporsional adalah dambaan setiap orang. Postur tubuh yang tinggi akan memiliki nilai lebih dalam segi penampilan dan fisik. Namun tahukah Anda kalau tinggi tubuh berpengaruh pula pada makanan yang kita konsumsi? Sebab makanan yang bernutrisi akan mempengaruhi kesehatan tulang Anda untuk terus tumbuh. Memiliki tubuh yang tinggi tak hanya berdasarkan faktor genetik saja, namun berpengaruh pada asupan gizi harian Anda. Untuk itu penting mengonsumsi makanan seimbang untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh, terutama di masa-masa anak-anak. Lantas apa saja ya makanan yang bisa memperkuat tulang selain telur dan susu? Ingin tahu secara lengkap apa saja makanan tersebut? Terus saksikan Hidup Sehat bersama dokter di studio hari ini. Masih di Hidup Sehat pemirsa, makanan untuk kesehatan tulang ya yang akan kita bahas sekarang bersama dengan Dr. Ferawati Sudarma, spesialis gizi klinik. Selamat pagi dokter. Pagi dokter. Pagi dok. Pagi juga Kak. Alhamdulillah kita tingginya sih semampai ya, semeter tak sampai ya sebenarnya. Iya, ya. Maksudnya alhamdulillah nih mungkin orang tua kita dulu berarti ya memberikan asupan gizi yang bagus ya dok. Maksudnya kan sekarang banyak juga tuh yang stunting juga kan gitu kan. Karena akhirnya mereka umurnya udah segini tapi masih kelihatan masih kayak anak-anak karena tingginya tidak sesuai gitu, tidak sesuai standar, jadi malah kurang tinggi kadang-kadang. Itu berarti mungkin dari asupan ya berarti ya dok ya? Ada pengaruhnya juga Kak Bekti dari asupan, karena kan memang kalau kita lihat kalsium itu kita dapat dari makanan kan sebenarnya, ya, karena tubuh kita tidak bisa memproduksi kalsium sendiri gitu. Baik dok. Ya, dan sekarang kita akan bahas tentang makanan itu ya dok ya. Tapi dok sebenarnya nih dok, ini ada fakta atau mitos ya dok yang beredar di masyarakat. Nah ini kepadatan tulang dokter ini akan berubah seiring waktu. Ini fakta atau mitos? Itu sayangnya fakta. Oh, sayangnya fakta ya, kata sayangnya ya. Kenapa tuh dok? Nah itu dia, jadi sebenarnya ketika seseorang sudah mencapai 30 tahun, umurnya 30 tahun akhir atau 40 awal, itu sebenarnya mulai terjadi perubahan dari tulang kita. Baik dari komposisi, kemudian strukturnya, dan juga fungsinya. Jadi memang sudah mulai mengalami penurunan dalam pembentukan tulangnya. Dan itu berlanjut terus sampai usianya lanjut. Gitu. Jadi ada penurunan ya, ada apa yang namanya degeneratif. Ya, Ih, pinter aku loh ya. Gara-gara belajar di sini. Iya, betul sekali. Dan itu kita nggak bisa untuk memperlama tapi untuk mencegah sih agak sulit ya sebenarnya. Gitu. Baik dok, ini fakta mitos selanjutnya nih. Memasuki akhir 20 itu adalah puncak masa tulang dok. Ya. Itu fakta atau mitos dok? Itu fakta, tapi fakta. sebenarnya lebih ke arah range ya. Kalau dikatakan dari literatur tuh antara 15 sampai 24 tahun itu adalah masa dari puncaknya. Dan perempuan biasanya lebih dulu mengalami masa puncaknya itu. Makanya kalau kita lihat anak perempuan lebih cepat tinggi dibanding sama anak laki-laki. Tapi kebalikannya masa pertumbuhannya lebih lama masanya dibanding sama perempuan. Ketika perempuan sudah mulai berhenti bertumbuh, laki-laki masih bertumbuh. Betul. Jadi kita maksimalkan tuh di masa puncak tersebut untuk anak yang lebih tinggi. Dok, gitu ya. Nah, ini ada lagi dok. Ini makanan yang mengandung kalsium, vitamin D itu selain membuat tulang kuat, itu juga dapat membantu pertumbuhan tinggi badan dok. Fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Fakta juga. Jadi tadi kalau misalnya dibahas kalsium dan vitamin D itu dua-duanya berpengaruh sekali memang kalau kita lihat. Kalau kalsium sudah jelas karena 99% kalsium itu adanya di tulang dan gigi. 1%-nya baru ada di ekstraseluler dan intraseluler. Jadi yang lain selain ini tubuh kita ya, tulang kita. Nah, kalau vitamin D dia membantu regulasi. Jika misalnya intake atau asupan kalsiumnya kurang, dia akan mengambil dari cadangan di dalam tulang kalsium tersebut. Tapi kalau misalnya kadar kalsiumnya tinggi, dia membantu untuk membawa kalsium kelebihan tadi ke dalam tulang. Jadi vitamin D dan kalsium tuh temenan erat ya. Begitu. Saling membantu. Betul. Demikian juga kalau kondisi vitamin D kita asupannya kurang. Nah, itu akan terjadi hiperparatiroidisme, itu yang akan mencegah pemasukan kalsium ke dalam tulang kita. Iya. Nah, dokter ini sih kalsium sama vitamin D ini ada di makanan apa saja sih, dok? Ya.
Jadi di depan kita sudah terdapat banyak makanan. Tapi ketika kita membahas tentang makanan kalsium, harap diingat bahwa kalsium itu mempunyai yang namanya bioavailabilitas kalsium. Apa itu, Dok? Nah, itu adalah kemampuan tubuh untuk menyerap kalsium. Dikatakan kurang lebih dari makanan ini, sebenarnya kurang lebih yang diserap kita tuh sekitar 30%-an rata-rata. Misalnya, nomor 1 nih agak baru mungkin ya. Nomor 1 itu sebenarnya penyerapan yang paling tinggi itu terdapat pada brokoli. 50% brokoli yang kita makan kalsium itu bisa diserap. Brokoli, bokcoy, kale, kol, kembang kol itu 50% ya yang dari kandungan kalsiumnya bisa diserap. Nah, yang kedua adalah susu. Nah, susu ini kalau kita minum 30%. Misalnya kita lihat kemasan susu. Dia mengatakan dalam satu boxnya atau satu bungkusnya mengandung 300 dari kalsiumnya. Tapi sebenarnya yang diserap oleh tubuh kita hanya 30% atau 100 mg aja. Jadi memang tidak semuanya ya, kita berpikir 300 gram dalam satu bungkus semuanya masuk tuh tidak. Nah, berikutnya 20%-nya yang diserap dalam bentuk atau berasal dari kacang-kacangan. Misalnya almond, kemudian juga bisa dari kacang edamame misalnya seperti itu ya. Dulu anakku tuh seneng tuh edamame, bagus brokoli, tuh. susu, ini pada suka semuanya. Alhamdulillah tinggi ya. Tinggi sih, Dok. Bentar lagi udah melampaui saya, Dok. Nah, berikutnya Dok, baru ini, yang terakhir. Sorry, Dok. Ini kalau makan kacang-kacangan itu bisa suka ada terancamnya dengan asam urat tuh, Dok. Ya. Itu gimana tuh, Dok? Ya, sebenarnya ini juga salah satu yang harus kita pertimbangkan. Jadi kalau misalnya asam urat sendiri lebih diutamakan berasal dari yang protein hewani. Ya, karena uric acid itu biasanya dalam protein hewani. Yang kedua, kita harus memastikan asupan airnya juga cukup. Gitu. Nah, yang ketiga, kalau dari kacang-kacangan memang ada sifatnya tapi tidak seberat apabila kita makan dari yang hewani tadi atau minum airnya kurang. Jadi kalau ketemu pasien yang asam urat, nomor 1 kurangi yang hewani, yang kedua airnya harus cukup. Baik, oke, Dok. Jadi kacang gitu ya. nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa ya, kacang Aman masih aja. lebih relatif aman ya. Oke, Dok. Baik. Nah, kalau untuk usia di atas 40 tuh, Dok, itu kebutuhan itu sama nggak sih, Dok, sama mungkin anak-anak gitu, Dok? Ya. Masa pertumbuhan. Ya, di atas 40 ya. Ya. Jadi kalau kita lihat angka kecukupan gizi, rekomendasinya itu berapa? Jadi anak usia 10 sampai 18 tahun itu kebutuhannya 1.200 mg kalsium. Sesuai dengan tadi ketika ditanyakan peak bone mass-nya kapan ya? 10 sampai 18 tahun itu 1.200. Dewasa seperti kita-kita ini itu 1.000 mg per hari. Nah, kalau di atas 55 tahun baru naik lagi 1.200. Jadi kebutuhan anak usia 10 sampai 18 itu lebih tinggi dari kita semua. Jadi Mas Bekti hasilnya harus lebih tinggi pada anak-anak gitu karena dia dalam masa pertumbuhan. Nah, kalau pada ibu hamil itu ditambahkan 200 mg per hari, hamil dan menyusui gitu. Jadi memang benar usia 10 sampai 18 tahun itu kebutuhannya lebih tinggi dibanding sama orang dewasa ya. Nah, dokter, tapi tadi dokter kan bilangnya kan gram ya. Betul. Nah, ini masyarakat juga pengen tahu segimana sih, Dok, dalam harian asupan itu segimana gitu, Dok. Nah, tapi dokter jangan dijawab dulu ya. Kita akan kembali saat lagi membahasnya, tetap di Hidup Sehat.